Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 2D4TA akan melakukan percobaan PCM atau Full Scode Modulation. Kami kelompok 5 beranggotakan pada percobaan pertama, kami akan membuat rangkaian AD converter. Langkah percobaan pertama ialah jalankan software multisim dengan cara klik Start, lalu klik Multisim. Kemudian akan keluar tampilan seperti berikut. Langkah percobaan yang kedua adalah buat rangkaian AD converter. Komponen yang dibutuhkan akan dicari dengan mengeklik salah satu tombol komponen paling kiri. Kemudian pada grup, pilih Select All Groups. Pada Family, pilih Select All Families. Kemudian pada komponen, ketikkan nama komponen yang dibutuhkan. Cara ini memudahkan kita untuk mencari komponen yang akan digunakan. Komponen yang kita butuhkan untuk membuat rangkaian AD converter adalah DC power, kemudian ground, kemudian clock voltage, kemudian ADC-DAC. Kemudian probe. Kemudian buat rangkaian percobaan AD converter dengan cara mengopi DC power sebanyak 3 buah. Kemudian beri nilai pada masing-masing DC power sejumlah yang ditentukan. Pada V1 dibutuhkan sebesar minus 4,32 volt. Kemudian untuk V2 dibutuhkan sebesar 5 volt. Pada V4 dibutuhkan sebesar 5 volt. Kemudian ground kita copy sebanyak 3 buah. Yang akan dihubungkan dengan V1 ground pada percabangan V3 dan V4. Oke. Berikutnya, kopikan probe sebanyak 8 buah sebagai output. Kemudian, 1 probe sebagai clock. Berikutnya, buat hubungan pada tiap komponen untuk rangkaian AD converter seperti berikut.
clock voltage diatur nilainya sebesar 500 Hz untuk frekuensi dan 5 volt untuk tegangannya. Kemudian jalankan rangkaian multisim. Langkah percobaan yang ketiga, amati dengan cermat bentuk rangkaian yang ditampilkan oleh software multisim, di mana sinyal analog input, yakni berupa sinyal DC yang mempunyai level berubah-ubah, sebagai sinyal informasi analog dan generator clock sebagai sinyal sampling. Pada langkah percobaan keempat, ubahlah tegangan analog input dan catat nilai tegangan tersebut berdasarkan perubahan LED sesuai dengan tabel. Kami ubah voltage sebesar minus 5 volt. Kemudian kami amati perubahan pada output LED. Tidak ada lampu yang menyala. Kami ubah tegangan analog input untuk mendapatkan nyala output pada LED sebesar 1 bit, 2 bit, hingga FF hexa. Kami ubah voltage tegangan analog input sebesar minus 4,90 untuk mendapatkan bit 2. Untuk FF hexa digunakan voltage sebesar 5 volt. Demikian percobaan pertama yang kami lakukan. Pada percobaan berikutnya ialah rangkaian DA converter. Langkah yang pertama, buat rangkaian seperti gambar dan simpan pada file. Seperti cara sebelumnya, kita ambil komponen yang dibutuhkan dengan mengeklik salah satu tombol komponen paling kiri. Rangkaian yang dibutuhkan ialah DC power, switch DSBPR 8 kaki, kemudian multimeter, kemudian VDAC, kemudian VCC, dan yang terakhir adalah ground. Kemudian kita buat rangkaian percobaan DA converter seperti berikut ini.
Kemudian, ubah nilai V1 sebesar 5 volt. Perlu diketahui, pada switch DS-WPR, MSB terletak pada switch paling atas dan LSB terdapat pada switch paling bawah. Berikutnya, langkah percobaan kedua ialah amati dan cermati bentuk rangkaian yang ditampilkan oleh software multisim, di mana sinyal input yakni berupa DIP switch dengan kode biner yang dapat diubah-ubah. Pada percobaan 3, ubahlah biner DIP switch antara 0,000,000 sampai dengan 111111111. Ambil sebanyak 18 data biner dan catat nilai tegangan output DAC menggunakan multimeter sesuai format tabel. Sehingga yang nanti kita lakukan adalah merubah switch dari bit 1 hingga FF hexa, kemudian mengamati nilai yang tertera pada multimeter. Pada FF hexa, nilai multimeter ialah 5 volt. Dan pada bit 1 ialah 39,62 milivolt. Pada percobaan ketiga, kami membuat kombinasi AD dan DAC converter. Langkah yang pertama, dari kedua rangkaian gambar 1 dan gambar 2 sebelumnya, rancanglah rangkaian kombinasi AD dan DAC converter seperti yang tertera pada multisim. Langkah percobaan kedua, berikan sinyal input analog pada rangkaian ADC dan amati output rangkaian DAC. Sehingga pada percobaan ini, yang kami lakukan hanyalah mengamati output dari osiloskop. Berikut adalah output hasil run dari rangkaian tersebut. Langkah yang ketiga, berikan analisa dari hasil percobaan tersebut. Terima kasih. Selamat mencoba.